Ketemu lagi pada channel saya, Belajar Hukum Praktis, Kuliah Outdoor. Kali ini saya akan bicarakan soal salah satu sumber hukum, yaitu jurisprudensi. Ada beberapa sumber hukum itu, undang-undang, kita tahu traktat, kebiasaan, doktrin, dan jurisprudensi. Apa sih jurisprudensi dan apa pentingnya untuk mahasiswa hukum pelajari? Nah, kali ini secara ringkas dan secara praktis saya ingin menjelaskan. Jurisprudensi itu berasal dari bahasa Latin jurisprudentia atau jurisprudensi ini sebenarnya dikenal awalnya pada negara yang menganut sistem common law. Pada negara-negara common law sistem ini, jurisprudensi menjadi sumber hukum yang utama, bahkan lebih utama dari undang-undang. Karena di sana putusan-putusan hakim yang langsung disebut dengan judgment law justru merupakan bahan studi yang penting pada perguruan-perguruan tinggi yang belajar hukum. Nah, bagaimana jurisprudensi di Indonesia? Jurisprudensi itu sebenarnya salah satu hal yang dilakukan hakim di dalam menemukan hukum. Jadi, jurisprudensi itu ada karena ketika dalam sistem peradilan, hakim mau memutus suatu perkara yang belum ada acuan undang-undangnya. Sementara ada asas yang termuat dalam argumen Berkelingan bahwa hakim tidak boleh menolak kasus yang diajukan kepadanya dengan alasan belum ada dasar undang-undang. Sebab hakim harus menemukan hukum dan menggali hukum itu dengan mengacu pada kebiasaan, norma-norma sosial, hukum yang berlaku pada masyarakat tersebut. Untuk apa? Untuk pencapaian keadilan. Sebab hakim pasif, dia tidak perkara yang datang kepadanya dia berikan, tetapi dia aktif dalam hal memutus satu perkara karena asas itu. Nah, bagaimana kedudukan jurisprudensi dalam sistem peradilan di Indonesia khususnya? Jurisprudensi di Indonesia sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Banyak hal-hal yang diputuskan oleh hakim kemudian diacu oleh hakim. Jadi jurisprudensi itu pada dasarnya adalah putusan hakim yang diacu oleh hakim lain, dan putusan itu sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, diputus oleh Mahkamah Agung atau ada pun pengadilan tinggi, tetapi sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap terhadap kasus yang sama. Jadi hakim lain bisa mengacu putusan hakim sebelumnya kalau kasusnya itu sama persis, dan putusan hakim yang sebelumnya itu sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Jadi ada beberapa faktor sehingga hakim kemudian menggunakan jurisprudensi, yaitu dari sisi pertimbangan praktis. Kalau kasus itu belum ada acuan hukumnya atau ada tetapi tidak jelas, sementara sudah ada putusan terhadap kasus yang sama persis oleh hakim lain yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, maka hakim tentunya, dan dia setuju. Jadi penilaian praktis kemudian dia setuju terhadap putusan hakim itu ketika dia merasa putusan itu adil, sehingga hakim kemudian mengacu pada putusan hakim sebelumnya itu. Jadi intinya jurisprudensi itu pada dasarnya hakim sebagai pemutus satu perkara yang mengadili perkara para pihak menggunakan itu untuk pencapaian keadilan, untuk mengisi kekosongan hukum. Oleh karena itu jurisprudensi salah satu sumber hukum, dan dasar hukumnya ya asas aturan Algemene Bepelingen, ya aturan Belanda yang diterapkan di Indonesia, yang pada salah satu pasalnya, pasal 22, mengatakan bahwa hakim tidak bisa menolak kasus yang diajukan kepadanya hanya dengan alasan belum ada aturan yang mengatur. Karena hakim harus menemukan hukum, harus mencari aturan yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu salah satu fungsi hakim adalah dia menemukan hukum. Dia tidak bisa menolak terhadap satu kasus yang belum ada aturannya. Itu menjadi asas hukum. Dan disinilah pentingnya jurisprudensi dalam rangka pencapaian keadilan untuk mereka-mereka yang berperkara di pengadilan. Jadi hakim berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum.
Demikian secara praktis pemahaman jurisprudensi, semoga bisa dipahami bagaimana kedudukan jurisprudensi dalam sistem hukum kita. Kita akan ketemu pada beberapa seri berikutnya.